Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pana Love Ministry dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari mengalami damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang hidup dan berkuasa, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu dalam melakukan berbagai aktivitas kami rindu Tuhan berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Meteraikan benih firman-Mu yang akan kami dengar sehingga tidak berlalu begitu saja. Tapi kami boleh dimampukan bukan saja mendengar, ya Roh Kudus, tetapi kami mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan hari ini saya memilih satu topik tentang iri hati sumber masalah. Iri hati didefinisikan sebagai tanda petik ya, suatu perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Nah, dalam Alkitab sering disebut dengan kedengkian atau dendam. Iri hati harus dibedakan dari kecemburuan. Kita cemburu atas kepunyaan kita. Kita iri kepada kepunyaan orang lain. Nah, cemburu ialah takut kehilangan apa yang dimilikinya. Sementara iri hati adalah sakit hati melihat orang lain punya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Raja Saul juga larut dalam hal iri hati. Ketika pujian yang diterima oleh Daud lebih banyak daripada pujian yang diterimanya. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Hal ini dapat kita lihat di 1 Samuel 18 ayat 7 ya. Bahasa Indonesia ya, sehari ya diterjemahkannya seperti itu. Saul menjadi sangat marah dan sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Ayat yang ke-9. Saul sangat murka karena hal ini sehingga ia berusaha untuk membunuh Daud. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biasanya iri hati datang dari tindakan kita yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Padahal setiap kita sudah diberi berkat oleh Tuhan. Karena itu jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam hati Anda atau hati kita. Karena ia hanya bisa merusak dan menghancurkan kehidupanmu. Kita bandingkan juga ya di kisah keluarga Yakub, anak-anak Yakub. Ya, ke-11 anak Yakub iri hati ya, yang menyebabkan kebencian. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian ya. Di kitab Kejadian dijelaskan terjadinya huru hara dalam keluarga. Hanya karena faktor iri hati. Iri hati menimbulkan kebencian. Kebencian saudara-saudara Yusuf akhirnya menghasilkan rencana kejahatan. Hanya karena dimulai dari iri hati. Iri hati sesama saudara kandung menyebabkan huru hara dalam keluarga. Iri hati dalam kehidupan Saul menyebabkan ia hendak menggagalkan rencana Tuhan bagi Daud. Tetapi akhirnya Saul terbunuh atau tersingkir dengan sendirinya. Sebenarnya faktornya apa? Faktornya adalah faktor iri hati. Dan iri hati adalah sumber masalah baik dalam ya, kita lihat istana Saul dan Daud ya, di kerajaannya. Sehingga menyusun strategi-strategi politiknya. Iri hati dalam kehidupan keluarga
terjadi huru-hara dalam keluarga. Karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Iri hati dalam pekerjaan bisa menyebabkan kita atau bisa menjadi sumber masalah, huru-hara, perkelahian, perdebatan, perselisihan, pertikaian di antara rekan kerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam hati kita. Karena ia hanya bisa merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Mulai sekarang cobalah untuk melihat apa yang ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Ada banyak hal yang selalu bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iri hati sumber masalah yang telah merusak banyak relasi. Karena itu, sadarlah. Ia merusak banyak relasi, memisahkan, bahkan merusak hubungan keluarga, teman kerja, bahkan rekan sepelayanan. Ia adalah iri hati. Biarlah renungan singkat hari ini menolong kita untuk sungguh-sungguh dengan serius belajar firman Tuhan. Dan biarlah renungan hari ini menolong kita. Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menegur, mendidik kami, supaya kami meninggalkan iri hati, karena iri hati adalah sumber masalah dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan jika Engkau mendapati kami hidup dalam iri hati satu sama yang lain. Roh Kudus, tolonglah kami, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah kami kembali berbalik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Ayo dukung channel Panah Love Ministry dengan like, comment, share, dan subscribe, agar Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan renungan firman Tuhan dari kami. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.